dari pergumulan kita dengan teman-teman skuteris walaupun baru beberapa bulan, ternyata kemarin saya didatangin salah seorang pengurus skuter yang jaringan santri. Jadi ternyata di keluarga pesantren besar itu Vespa itu sudah masuk. Di Cibenter itu keluarga Syekhuna Khalil bin Ilyas, cucunya juga skuteris. Kemudian di Keresek Garut pesantren Keramat juga ternyata juga penggemar Vespa. Kemudian di guru saya di Miftahul Khair sudah jelas. Di sana semua grup motor termasuk skuteris juga adalah bagian dari keluarga Miftahul Khair. Dan banyak lagi termasuk pesantren Petir. Kiai Haji Hidayat, besan dari ponaan saya. Di Ciamis Darul Ulum juga adalah putranya, keluarga beliau adalah pengurus daripada Vespa atau ikatan Vespa santri, apalah saya tidak tahu namanya. Sersan itu. Bahkan mereka tadi kemarin nginep di sini kemarin malam, cuman terus ke Garut menyampaikan ada acara di Pangandaran katanya malam siang tadi. Artinya bahwa ini potensi loh yang tidak bisa dibidik oleh siapapun. Jadi kalau Anda mau bertarung, Anda tidak boleh diketahui oleh lawan. Kalau kita bertarung, kekuatan tenaga kita, amunisi kita terukur oleh lawan, maka kita akan kalah dalam pertempuran. Pertempuran yang dahsyat itu adalah ketika lawan tidak bisa membaca kita. Nah, umat Islam dewasa ini di berbagai belahan dunia itu mudah dibaca kekuatannya oleh kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan Islam. Sehingga kita dibidik dari kanan, dari kiri, diseret ke bawah, ke atas, ke pinggir. Kita difitnah, kita dibully, kita diprank umat Islam hari ini. Dan saya melihat ada kebangkitan sosial yang luar biasa di kalangan masyarakat, bukan di kelas tengah, bukan kelas terpelajar, mohon maaf, tapi di kelas masyarakat yang tidak, dalam tanda petik, yang tidak dihitung oleh kelompok-kelompok elit. Artinya bukan bagian dari anggota DPR, bukan dari pengurus organisasi besar, tapi ini muncul dari kelompok-kelompok kayak macam nyuwun sewu, semacam biker subuhan, skuteris. Ini kekuatan yang sedang dihitung hari ini. Maka kalau energi ini dibuat mubadir oleh teman-teman, hanya sekedar hobi saja, sekedar menyalurkan hobi jalan-jalan, traveling, maka teman-teman menurut saya menyia-nyiakan yang Allah berikan sebuah energi yang besar ini. Apa yang kita harus lakukan? Yang ini harus kita diskusikan bersama-sama. Saya ingin menyita waktu barang 30 menit diskusi bahwa hari ini bangsa kita mengalami persoalan-persoalan besar. Maka peran kita untuk bangsa ini nggak bisa diabaikan. Karena stigma Vespa itu cenderung orang menganggap tidak peduli terhadap persoalan-persoalan sosial bangsa dan negara, termasuk masalah agama. Tapi faktanya tidak begitu. Tidak begitu. Saya melihat luar biasa tanggung jawab terhadap negara, bangsa, dan agamanya. Nah, maka malam ini saya ingin mengajak semua pihak. Saya kemarin sudah ngobrol dengan UA, dengan beberapa pengurus komunitas Vespa di Tajur ini. Saya memberikan kesempatan, tolong gunakan tempat ini untuk ruang kreativitas. Jadi apakah nanti kita sebulan sekali atau 2 minggu sekali teman-teman skuteris kumpul baca puisi di tempat ini, meskipun tidak ada saya. Paling tidak kopi saya suruh kepada anak-anak untuk disiapkan. Jadi tempat kumpul, mau 2 minggu sekali, sebulan sekali baca puisi, belajar menulis atau belajar mengekspresikan kesenian yang ada dalam potensi diri kita, itu mesti ada ruang. Karena jujur, di Tasik ini sampai sekarang tidak ada ruang ngejam. Di kota-kota terpelajar seperti Yogyakarta, itu ada ruang sudut-sudut kota di mana orang bisa ngejam. Yang grup country, yang grup jazz, yang grup apa, itu bisa menyampaikan atau bisa ngeluarin bakat-bakat atau kemampuan-kemampuan di publik, di umum. Di Indonesia ini nggak diperhatikan soal itu. Maka kita harus membuat ruang sendiri. Jangan bergantung kepada siapapun, apalagi bergantung kepada kekuasaan. Karena kekuasaan hari ini jangankan mengurus kita, mengurus dirinya sendiri. Pemerintah sedang repot sekarang. Ekonomi kita sedang repot, APBN kita sedang repot, persoalan-persoalan bangsa kita sedang repot. Kita hanya mampu mendoakan mudah-mudahan bangsa ini selamat. Amin. Bencana juga tidak pernah berhenti. Maka saya ingin Vespa menjadi bagian dari negeri ini yang menyorong paling tidak dengan karya-karya, dengan tindakan-tindakan sosial. Bahkan saya ngomong ke Wawa, apa perlu kita Januari ini atau Desember akhir ini kita konvoi jarah ke Pamijahan, skuteris, jarah bersama, kemudian kita mantai pulang dari Syekh Abdul Muhyi, kita mantai di pinggir Pantai Cipatujah. Kebetulan di sana ada beberapa kiai sahabat saya. Ya kita di sana sambil tak santai, ngobrol-ngobrol ringan, kita konvoi lagi pulang ke Tasikmalaya.
Apalagi kalau misalkan kita dari pertemuan ke pertemuan itu ada semacam inilah iuran atau semacam infak untuk menolong saudara-saudara kita yang nggak mampu. Jadi jangan sampai ada keluarga skuteris yang meninggal teka beli boeh-boeh acan gitu loh, teka tahlilkan acan gitu loh. Ini yang harus kita bangun hari ini. Soal kekompakan di jalan saya tidak ragu, se-Indonesia yang terbaik solitaris adalah skuteris. Ini se-Indonesia. Karena saya punya kawan non Islam dulu, Kang Anis, namanya Anis, orang Purwakarta, turunan Ambon. Itu dia skuteris di Tanjung Priuk. Itu kesetiaan kawannya di jalan itu luar biasa. Tetapi bagaimana ini terus kita tingkatkan pada wilayah-wilayah yang lebih spesifik. Contoh misal gabungan klub-klub skuteris yang ada di Tasikmalaya khususnya, baik kota maupun kabupaten. Kelompok pengajian sudah ada PSTB, kemudian PBST, kemudian kelompok sholawat sedang kita bangun bersama-sama di tempat ini. Nah, tinggal kita nanti mengagendakan beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, jarah bersama, jarah bukan hanya ke Pamijahan, waktu kita jarah ke Mama Kudang yang dekat di Mitra Batik. Kita juga mengunjungi makamnya Uwah Khair Apandi, misalkan ke Manonjaya, ke Dalam Baganjing, ke Sukapura, ke Cihanet. Itu ada beberapa tokoh-tokoh Tasik yang hari ini memang tidak dijarahi orang, artinya tidak dipublis di publik. Ini barangkali sekedar pengantar. Saya ingin mengeksplor, ingin mendapat masukan-masukan dari teman-teman semua. Meskipun malam ini masih malu-malu, saya yakin masih malu-malu semua. Saya yakin skuter itu nyanyinya pintar, bisalah bukan pintar lah. Karena kata Kang Wawan tadi, nggak usah takut Pales karena Raja Pales juga sudah ada Iwan Pales. Nggak usah takut Sumbang karena memang Doel Sumbang juga penyanyi populer gitu loh. Hanya mungkin karena canggung, baru kenal sebagian besar ke tempat ini, di tempat tajur ini. Dan Kang, saya sudah ngomong ke teman-teman skuteris, si Uwa saksinya, silahkan tempat saya menjadi tempat berkumpul bersama. Dan mudah-mudahan doakan bulan depan kita gabungan skuteris ini sudah punya sekretariat. Saya sudah minta ke Kang Andi tolong dicek itu berapa harga kontrakan untuk sekretariat gabungan semua Vespa Tasikmalaya, dan saya akan bantu pool untuk mengontrak itu supaya teman-teman punya ruang, punya karya di sana, punya kreativitas di sana. Juga saya ingin mengingatkan kalau ada teman-teman yang buka produksi punten ngadamalan sele, ngadamalan naon we tuangan kuliner, sudah saatnya sekarang kita berbagi. Kemana ngejual, kemana ini kita harus saling tolong, menguatkan ekonomi kita. Mungkin untuk kelas papan atas ngomong sele, ngomong ngejual cau itu kecil di hadapan mereka. Tapi bagi kita kan itu sesuatu yang bernilai. Maka kita juga berhimpun bukan hanya sekedar keliling, Kang. Saya inginnya ada unit-unit usaha yang tidak perlu diformalkan, usaha nutos jalan, nutos boga, melak lele, tah, kamanang ngical. Nah ini di sekretariat bersama itu dibicarakan, dicarikan solusi-solusinya. Saya hanya sebagai orang tua yang ikut membantu bagaimana supaya itu jalan. Sebagaimana saya diangkat ketua dewan pembina di Bikar Suguhan Sepriangan Timur, dan saya tidak menganggap saya bagian daripada satu kelompok, saya adalah bagian dari semua. Jadi itu yang ingin saya katakan, yang ingin saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Sungguh saya merasa terharu dan bahagia, dan saya ingin ikrar malam ini, walaupun saya tidak punya Vespa, tidak bisa bawa motor malah Kang, tapi saya ingin dianggap bagian daripada skuteris dari semua klub ini. Itu barangkali pengantar dari saya. Selanjutnya kami serahkan kepada Uwa selaku sesepuh, Aang selaku sesepuh yang akan disampaikan oleh Akang. Silahkan disampaikan. Kita masih punya waktu 30 menit untuk diskusi ringan sambil ngopi, sambil santai. Mangga nu bari ngarokok ulah tegang, kita santai-santai saja. Janji saya bantu untuk sekretariat gabungan semua klub Vespa. Itu saja barangkali untuk sekber. Selanjutnya Wak, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Masuk, Pak. Sahabat Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun ka rekan-rekan skuteris sadayana terus biasa ngariung mumpulung di ieu tempat. Atuh abdi ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kyai Haji Miftah Budi anu tos tiasa ngarangkum dina acara ieu skuter, khususnya pengintennya ada hari klub main teh rupi-rupi gitu. Mohon atur nuhun pisan sadayana, urang sadayana ti kawit ayeuna urang maos alhamdulillah ku kasayanana Kang Haji minimal panginten tos ngarangkul sekretaris aya di Tasik
hayu urang sasarengan babarengan riung mungpulung dina acara anu langkung sae lah intina mah panginten da kadinya panginten mah kali nya mudah-mudahan kanggo kapayuna sing tiasa berjalan lah intina begitu. Atur nuhun pisan di abdi panginten di sebagai ketua PAC alhamdulillah di subuhan alhamdulillah terus darongkap sadayana gitu. Alhamdulillahirabbil alamin Kang Haji sakitu panginten abdi mah atur nuhun pisan ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayolah sekali mah dua kali mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupimna isim kuring mah sami sareng paketu PAC naon anu disanggepkeun nembe alhamdulillah kanggo urang sadaya nu resep dina Vespa panginten ayeuna urang disupport ku Kang Haji wirehna Tasik teh sekutu Vespa teh nu aya di Tasik teh urang ngahiji dari segitu tah kemudian aya wadahna panginten anu sok aya kuliner atau naonna panginten ki ditampung urang sadayana dibantos panginten kitu nya nah panginten eta anu sistem kuring mah abi ngaturkeun hatur nuhun pisan terus untuk non rencana ieu kapayun panginten ke urang sararea kumaha sareng badanten lah gitu. Mohon sakitu panginten ti abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman sebelum berakhir ada yang mau usul saran mangga. Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun tenam abdi Peri Kang Haji. Mohon. Di ngawakilan di sekutu karasan abdi kamari di rekan-rekan di perjantan panginten ngetuaan sekutu Tasikmalaya Bersatu alhamdulillah dari beberapa klub sudah mensupport dan saatnya babarengan panginten Kang Haji hatur nuhun tos kabuka sadayana di Balayandi tos disupport ka skuteris nu aya di Tasikmalaya kota dan kabupaten abdi pribados sareng rekan-rekan ngaraos reueus Kang Haji ku ayana sareng Kang Haji support ka rekan-rekan skuteris ngaraos pingan cida Gusti alhamdulillah Kang Haji mugi ngageter Gusti Allah atur nuhun pisan Alhamdulillah penting urang ngahiji nya Alhamdulillah terus ada bimbing rekan-rekan jadi baru batuk jagi nama baik skuteris nu aya di kota Tasik sadayana pangintennya nyuwun supportna Kang Haji nyuwun doana dukungan sadayana pilih abdi belok kanu hal negatif gitu panggeureun begitu gitunya pangbimbingkeun abdi sareng rekan-rekan sadayana begitu anu nuju diajar babarengan ngahijikeun ngabersatukeun anu aya dina hobi pepespaan panginten insyaallah dina hal positif anu aya di kegiatan di Kang Haji insyaallah dari skuteris panginten insyaallah support Kang Haji nuhun nya kitu teh hatur nuhun pisan Kang Haji sami anu aya di palih dieu skuter sadayana atos nyumpingan tanagi pikiran dan lain-lain terlaksana acara ngejam hatur nuhun pisan sakali deui hatur nuhun pisan Kang Haji ti abdi Ferry selaku mewakili skuter Tasikmalaya Bersatu hatur nuhun pisan mudah-mudahan kapayuna bisa lebih erat silaturahmi berjalan lancar intina sing sareat sadayana aregeung milik sakitu panginten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Ada seorang preman yang sudah membunuh lebih dari 99 orang. Dia bertanya kepada seorang alim, "Wahai Tuan Guru, apakah Tuhan masih memberi ruang untuk bertobat kepadaku? Apa yang kau lakukan? Aku telah membunuh 99 orang." Kiai ini marah, mengusir, menghardik orang yang telah membunuh 99 kali. Dan tidak tanggung-tanggung orang yang diusir ini membunuh sang kiai. Sudah 100 orang dibunuh. Dan terakhir beliau bertemu dengan seorang alim. Alim itu berkata bahwa pintu tobat Allah dibuka kepada engkau dan tidak pernah tertutup sampai dengan hari kiamat tiba. Maka berjalanlah engkau menuju satu tempat, di sanalah engkau harusnya menghijrahkan diri.
Belum sampai kepada tujuan, orang ini meninggal dunia di perjalanan. Malaikat turun dua. Pertama, malaikat rahmat ingin menjemputnya karena dia niat bertobat. Yang kedua, malaikat yang bertugas mengambil orang-orang fasik, orang-orang yang sedang berbuat dosa. Berebut malaikat ini. Kata malaikat satu, ini bagianku. Kata malaikat rahmat, ini bagianku, karena dia menuju ke tempat tobat. Jibril turun menjadi wasit, penengah dari dua malaikat yang berebut. Kata Jibril, ukurlah jaraknya. Ternyata jarak yang diukur lebih dekat kepada jarak tempat dia ingin hijrah dan bertobat. Maka dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini sahih, bukan karangan. Hadis ini bukan ucapan ulama, tapi ucapan Rasulullah SAW. Kawan-kawan belum seberapa dibanding sahabat kami di Sadigo, Banten. Saya orang Pandeglang asli. Saya adalah Tahdusan Binima, wakil Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Warga Banten se-Indonesia. Dan saya juga penasehat di Badan Potensi Pendekar Banten. Saya banyak bertemu dengan orang mantan perampok, mantan A, mantan B. Mungkin orang Tasik yang pernah kenal saya tahun 2006 sampai 2011, saya juga penasehat dulu di A05, Kotikam, Kopenjas. Preman-preman yang suka malak truk. Saya jujur, saya menjadi penasehat mereka. Yang tujuannya adalah mereka boleh meminta duit kepada yang punya truk, tapi jangan rampok truknya dan jangan bunuh supir. Dan itu berhasil. Beberapa truk dari mulai pemilik Haji GM Mumu, Haji Mumu, beberapa pengusaha Tasik yang biasanya dibunuh atau diikat, diambil truknya, kemudian berubah menjadi jatah tahunan. Dan itu saya mengarahkan, jujur saya mengarahkan. Rapatnya di tempat ini 3 kali. Kang Anis, Kang Sam, Kamsudin CS, Kotikam, Kopenjas turun di tempat ini. Saya melihat di Kersubuan tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Dosanya, perbuatan jahatnya. Ngus poho sholat, kata Pak, lain huruf. Ngus poho sholat, malah Kang Anis malah orang Islam, orang Kristen. Sehari-harian minum arak. Tapi begitu disentuh, adalah salah satu tadi juga hadir salah satu pengurusnya waktu itu, Awang di sini, Abah Caman yang di si Ujang Batak yang arah ke Kuningan, kemudian Mat Doer yang dibakar di wilayah arah Cilacap dari Banjar, itu juga sering kesini dulu. Kang Heru Kalianget itu yang megang seluruh jaringan truk yang arah ke arah Surabaya Kalianget. Artinya saya bergaul dengan mereka. Saya selalu memberi harapan kepada mereka bahwa Tuhan tidak menutup pintu tobatnya, karena Tuhan sayang kepada orang bertobat. Skuter Tasik itu, Garut Tasik Ciamis, saya belum dengar, belum pernah saya juga tracking ya. Saya juga coba dengar, saya cari informasi. Kang, teu saburung batur, ngan padah katingali ungkul, katingali pespana, aya nu tandukan, aya nu akuaan gitu loh. Tapi kan mereka mengumpulin aqua, ngumpulin ember bekas, ngumpulin pakaian bekas, itu bukan hasil korupsi di DPR gitu loh. Mereka bukan mencuri dari uang negara, mereka bukan hasil merampok dari aset negara. Mereka mengumpulkan barang-barang butut bekas, itu adalah miliknya sendiri yang telah dibuang oleh orang lain dan diambil manfaat oleh mereka. Jadi mereka lebih mulia ketimbang para koruptor yang berdasar. Jadi buat saya skuter itu sesuatu yang membanggakan. Maka saya amanat kepada skuteris di wilayah Tasik yang dekat ke Pasir Batang, tiap malam Rebo tolong dihadiri. Kiai Haji Miftah Farid itu kakak saya, guru saya. Jaga beliau, hadiri pengajian malam Rebonya. Dan ketika ada undangan-undangan kiai lain, skuteris tampil ke depan. Skuteris tampil menjadi seorang muslim yang hadir kepada setiap kelompok manapun. Itu yang harus dibangun oleh skuteris hari ini dan hari-hari mendatang. Itu saja, sekali lagi Kang Haji atas nama tuan rumah, suguhannya mohon maaf, sangat sederhana sekali. Jujur ingin membahagiakan, cuman Kang Haji lagi ngebangun. Dan sore tadi Kang, anak saya baru pulang operasi dari rumah sakit. Jadi posisi istri saya juga tidak di rumah, baru pulang tadi sore, 2 hari lebih di rumah sakit melakukan operasi tulang anak saya yang hafid Al-Quran, baru pulang dari Kalimantan mengajar, masih gadis. Ini mohon doanya, pembangunan asrama di belakang sedang kami bangun, dan bangunan ini insya Allah murni dari hasil keringat yang saya dapatkan. Mudah-mudahan cepat selesai, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat tempat ini juga akan diperlebar jadi tempat skuteris ngumpul sewaktu-waktu, karena sekretariat gabungannya mudah-mudahan tidak jauh dari kota Tasik. Jadi sekretariat itu tidak boleh jauh, supados ABG caket nyaba. Malah sareng Kang Taha tadi tuangi kamar jeung si Uwata. Kang cenah punten, skuteris mah cenah saurna teh seueur nu bangor. Pugu abi hayang diajar bangor cenah skuteris gitu loh. Jadi orang tuker salira diajar ngaji ka abi diajar bangor ke salira gitu. Tapi bangor nu syariah gitu loh. Itu saja dari saya, sekali lagi terima kasih, salam skuteris. Kepada semua sahabat-sahabat skuteris sampaikan salam hormat saya. Bulan depan kita ketemu pada acara malam tahun baru di Cineam. Itu kebetulan Bang Faisal saya libatkan ke panitia, karena yang pelaksananya juga ada di sini hadir tadi. Jamaah Miftahul Khair. Kita tahun baruan di sana zikir, sholawat, dan juga ada ngejamnya adalah musik-musik religi. Sekali lagi terima kasih skuteris semua.
Dan sekali lagi penghargaan saya setinggi-tingginya kepada semua kawan-kawan. Saya yakin Indonesia akan bangkit. Kita tidak usah kecil harapan. Ekonomi bangsa kita akan baik, negara kita akan baik sepanjang kita optimis dan berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sekuteris. Salam Sekuteris. Salam Sekuteris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih semuanya.